Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Terapi Musik terhadap Kecemasan Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Psikologi Angkatan 2018 UKSW dalam menghadapi ujian. Sebelum penjelasan selanjutnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Benatita Aprilia 80 2018 35, Francisca Widi 80 2018 47, Tesalonika Adi 80 2018 63, Septinaila 80 2018 134, Bagus Enggajati 80 2018 269, Byron Asalaman 80 2018 296, dan yang terakhir ialah Igrea Kristiana 80 2018 300. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata ujian? Kebanyakan orang pasti mengkaitkan ujian dengan sesuatu hal yang menakutkan atau bahkan mengerikan, yang dapat memunculkan rasa khawatir atau bahkan tertekan. Apakah kalian tahu bahwa perasaan khawatir dan tertekan itu adalah suatu tanda kecemasan? Menurut Baclow, kecemasan ada disertai dengan reaksi-reaksi fisiologis dan psikologis. Reaksi fisiologis dapat berupa tremor, gelisah, mulut kering, gangguan tidur, dan bahkan sakit perut. Nah, sedangkan reaksi psikologis seperti gangguan konsentrasi, bingung, merasa tidak mampu, dan bahkan merasa tidak percaya diri ketika berkomunikasi dengan individu lain. Nah, kecemasan ini didefinisikan sebagai reaksi emosional individu terhadap suatu kejadian atau bahkan situasi yang tidak pasti karena adanya perasaan terancam. Fenomena kecemasan ini telah dilakukan penelitian oleh Suratmi, Abdullah, dan Taufik 2017 dalam penelitiannya terhadap mahasiswa program studi pendidikan biologi Untirta. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang mengalami kecemasan ketika akan menghadapi ujian tergolong dalam kategori yang tinggi. Maka dari itu, perlu sikap dan kemampuan untuk mengatasi suatu permasalahan tersebut, di mana dalam permasalahan ini adalah kecemasan. Kemampuan ini disebut dengan resiliensi. Menurut Carney, dalam Mahmud and Ghaffar 2014, resiliensi didefinisikan sebagai proses adaptasi dengan baik dalam situasi trauma, tragedi, atau peristiwa yang dapat menyebabkan stres lainnya. Menurut Widuri 2012, resiliensi ini selalu dikaitkan dengan kemampuan mengatur emosi, kemampuan mengendalikan diri terhadap keinginan, optimisme, efikasi diri, serta kemampuan pencapaian yang maksimal. Maka dari itu, resiliensi inilah yang menjadi salah satu faktor utama dalam mengatasi suatu kecemasan. Nah, untuk mengurangi dan mengantisipasi peningkatan kecemasan mahasiswa, maka dapat dilakukan dengan cara terapi musik. Mengapa dengan cara terapi musik? Menurut Geraldina pada tahun 2017, terapi musik adalah sebuah intervensi sistematis dengan terapis yang bertujuan meningkatkan kesehatan klien menggunakan pengalaman musik. Hal ini lebih dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuda, Kiswati, dan Hadidi pada tahun 2015, di mana dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 8 dari 11 mahasiswa yang mengalami kecemasan telah mengalami penurunan kecemasan. Menurut Ginger, treatment yang digunakan dalam terapi musik ini bermacam-macam, seperti menyanyi, bermain instrumen, menulis lagu, memilih lagu, music therapy entertainment, guided imagery, improvisations, dan mendengarkan musik. Musik ini sendiri
telah diminati oleh banyak kalangan, dari mulai anak-anak, anak muda, bahkan lanjut usia. Karena menurut kebanyakan orang, musik ini menimbulkan dan munculkan perasaan nyaman dan munculkan perasaan lebih baik. Bahkan, berdasarkan statista Global Consumer Survey per Oktober tahun 2019, pengguna streaming musik di Indonesia didominasi oleh umur 25 sampai 34 tahun dengan porsi 45%, disusul oleh pengguna umur 18 sampai 24 tahun dengan porsi 28,6%. Dan pada umur 35 sampai dengan 44 tahun dengan porsi 26,4%. Dari hasil survei ini dapat dilihat bahwa segi usia, baik pelajar dan mahasiswa di Indonesia cukup mendominasi penggunaan musik. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui tentang latar belakang, fenomena, dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh terapi musik dan resiliensi terhadap kecemasan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi Angkatan 2018 Universitas Kristen Satyawacana dalam menghadapi ujian. Yang kedua, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi musik terhadap kecemasan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi Angkatan 2018 Universitas Kristen Satyawacana dalam menghadapi ujian. Yang ketiga adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama yaitu menambah literatur keilmuan dan referensi mengenai pengaruh terapi musik terhadap kecemasan mahasiswa dalam menghadapi ujian. Manfaat teoritis yang kedua yaitu menambah sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh terapi musik terhadap kecemasan mahasiswa dalam menghadapi ujian. Dan manfaat teoritis yang ketiga adalah memberikan kontribusi bagi peneliti lain supaya penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk penelitian yang sejenis. Selanjutnya, manfaat praktis dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagi mahasiswa bisa dijadikan sebagai informasi tambahan mengenai adanya pengaruh terapi musik terhadap kecemasan dalam menghadapi ujian. Dan manfaat praktis yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi pengetahuan mengenai persepsi pengaruh terapi musik terhadap kecemasan mahasiswa dalam menghadapi ujian. Yang keempat, hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh terapi musik terhadap kecemasan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi Angkatan 2018 Universitas Kristen Satyawacana dalam menghadapi ujian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen, yaitu suatu penelitian yang biasa digunakan untuk penelitian lapangan. Metode penelitian untuk penelitian ini adalah menggunakan model two-group design dengan pendekatan pre-test post-test design. Responden penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Angkatan 2018. Lalu, akan diambil sejumlah partisipan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga sesuai dengan tujuan peneliti. Lalu, untuk sampel dalam penelitian ini
Kami mengambil mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana angkatan 2018 yang berjumlah 20 orang, yang kemudian akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu untuk pengambilan kriteria, memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa yang mengalami kecemasan berbicara saat presentasi dan juga mahasiswa yang mengalami kecemasan saat ujian. Lalu yang kedua, yaitu mahasiswa yang menyukai musik atau mendengarkan musik. Selanjutnya, kami akan membahas tentang alat ukur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 alat ukur, yaitu alat ukur untuk kecemasan, alat ukur untuk terapi musik, dan alat ukur untuk resiliensi. Berikut merupakan penggambaran Hamilton Anxiety Rating Scale atau HARS yang digunakan pada penelitian ini sebagai alat ukur kecemasan. Seperti yang bisa dilihat di layar, bahwa alat ukur ini terdiri dari 14 item dengan masing-masing indikatornya. Yang pertama ada alat ukur kecemasan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale atau HARS sebagai alat ukur kecemasan. HARS sendiri terdiri dari 14 item gejala dengan masing-masing indikator. Yang pertama yaitu perasaan cemas terdapat 3 soal, yang kedua ketegangan terdapat 7 soal, yang ketiga ketakutan terdapat 6 soal, yang keempat gangguan tidur terdapat 7 soal, yang kelima gangguan kecerdasan terdapat 2 soal, yang keenam perasaan depresi terdapat 6 soal, yang ketujuh gejala somatik otot-otot terdapat 5 soal, yang kedelapan gejala somatik sensorik terdapat 4 soal, yang kesembilan gejala kardiovaskuler terdapat 5 soal, yang ke-10 gejala respiratori terdapat 4 soal, yang ke-11 gejala gastrointestinal terdapat 11 soal, yang ke-12 gejala urogenital terdapat 4 soal, yang ke-13 gejala otonom terdapat 5 soal, dan yang ke-14 tingkah laku atau sikap pada wawancara terdapat 8 soal. Skala yang digunakan dalam alat ukur HARS ini adalah skala interval. Berikut pengkategorisasiannya. Angka 0 diartikan sebagai tidak ada, angka 1 diartikan sebagai ringan, angka 2 diartikan sebagai sedang, angka 3 diartikan sebagai berat, dan angka 4 diartikan sebagai berat sekali. Pada akhir alat ukur HARS ini dilakukan pentotalan skor. Total skor yang dapat dikategorisasikan sebagai berikut. Jika total skor yang didapat kurang dari 14, maka dapat diartikan partisipan tidak mengalami kecemasan. Jika total skor yang didapat 14-20, maka partisipan dapat dikatakan memiliki kecemasan yang ringan. Angka 21-27 mengartikan bahwa partisipan memiliki kecemasan dalam tingkat yang sedang. 28-41 mengartikan bahwa partisipan memiliki kecemasan dalam tingkat yang berat. 42-56 mengartikan bahwa partisipan memiliki kecemasan dalam tingkat yang berat sekali. Ada penerapan terapi musik. Pada penelitian ini, terapi musik kami menggunakan standar operasional prosedur. Baik, sebelum saya menjabarkan bagian-bagian dari standar operasional prosedur, peneliti di sini menggunakan standar operasional prosedur
terapi musik dengan kompetensi pemberian terapi musik dan tujuannya dengan memperbaiki kondisi fisik dan psikologis mahasiswa dalam menghadapi ujian. Jadi, bagian-bagian dari standar operasional prosedur yaitu yang pertama, pre-interaksi, yang kedua, tahap orientasi, yang ketiga, tahap kerja, yang keempat, terminasi, dan yang kelima, yaitu dokumentasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu alat ukur resiliensi. Untuk mengukur resiliensi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala berdasarkan skala baku oleh Conner dan Davidson tahun 2003, yaitu Conner-Davidson Resilience Scale atau CDRIS. Merupakan skala yang dikembangkan untuk mengukur resilience seseorang. Skala ini terdiri dari beberapa item pernyataan. Masing-masing item pernyataan dalam skala menggunakan model yang dikembangkan dari skala Likert dengan 4 skor alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi, skor resiliensi subjek dapat dilihat dari skor total subjek pada skala CDRIS ini. Semakin tinggi skor total subjek, maka semakin tinggi pula resiliensi yang dimiliki subjek. Prosedur eksperimen. Berikut merupakan prosedur eksperimen dalam penelitian ini. Pretest. Mahasiswa dalam kelompok eksperimen sebelum melaksanakan ujian diberikan terapi musik sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP terapi musik yang ada. Dan untuk mahasiswa dalam kelompok kontrol, sebelum melaksanakan ujian tidak diberikan intervensi dalam bentuk apapun. Pembagian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk kelompok eksperimen, pertama, mahasiswa diminta untuk mengambil earphone atau handset. Kedua, kemudian mahasiswa dibebaskan untuk memilih musik yang mereka sukai. Lalu, mahasiswa diberikan waktu selama 15 menit untuk mendengarkan musik yang mereka pilih. Dan yang keempat, peneliti akan mengamati hal-hal apa saja yang terjadi selama proses terapi musik ini berlangsung sesuai dengan SOP terapi musik. Lalu, untuk kelompok kontrol, tidak akan diberikan intervensi dalam bentuk apapun. Kemudian untuk post-test, setelah ujian selesai, mahasiswa diminta untuk mengisi lembar kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti, yaitu lembar kuesioner Hamilton Anxiety Rating Scale dan The Conner-Davidson Resiliency Scale. Kemudian, untuk kelompok eksperimen, mahasiswa diminta mengisi sesuai dengan apa yang mereka rasakan selama proses terapi musik berlangsung, dan dampak apa yang mereka rasakan terhadap ujian yang telah mereka lakukan. Kemudian untuk kelompok kontrol, mahasiswa diminta mengisi sesuai dengan apa yang mereka rasakan selama mengerjakan ujian. Teknik analisis data. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif dan teknik UJT pada SPSS. UJT sendiri digunakan untuk mengetahui perbedaan antara data pretest dan posttest sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Sebelum melakukan UJT, dalam penelitian ini dilakukan terlebih dahulu adalah jenis dengan uji prasyarat. Selanjutnya, analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini meliputi pembuatan daftar distribusi frekuensi, perhitungan rata ideal, simpangan baku, dan penentuan skor kategori variabel untuk mengetahui tingkat kecenderungannya. Untuk melihat kecenderungan hasil pengukuran variabel, maka digunakan rata ideal dan standar deviasi sebagai pembanding dan dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, rata ideal plus 1,5 standar deviasi ke atas sama dengan tinggi. Yang kedua,
Rata ideal sampai dengan rata ideal plus 1,5, standar deviasi sama dengan rendah. Yang ketiga, rata ideal sampai dengan rata ideal min 1,5 standar deviasi sama dengan rendah. Yang keempat, rata ideal plus 1,5 standar deviasi ke bawah sama dengan sangat rendah. Besarnya rata ideal dan standar deviasi dapat dihitung menggunakan rumus rata ideal sama dengan 1/2 nilai ideal tertinggi plus nilai ideal terendah, dan standar deviasi sama dengan 1/6 nilai ideal tertinggi min nilai ideal terendah. Oke, selanjutnya uji persyaratan analisis. Uji persyaratan analisis diperlukan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Uji persyaratan analisis yang diperlukan untuk menguji hipotesis komparasi, yaitu pertama, uji normalitas data. Perhitungan uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel dalam penelitian mempunyai sebaran distribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov KS dengan bantuan program SPSS versi 22.0. Kaidah digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu sebaran adalah jika P lebih dari 0,055%, sebaran dinyatakan normal. Dan jika P kurang dari 0,05%, sebaran dikatakan tidak normal. Oke, yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas menggunakan bantuan program komputer SPSS versi 22.0. Tujuan dari uji homogenitas untuk menguji kesamaan kedua varian. Pengujian homogenitas dilakukan dengan menghitung nilai P. Jika P lebih dari 0,055%, maka hubungan kedua variabel dinyatakan homogen. Sebaliknya, jika P kurang dari 0,055%, maka tidak homogen. Oke, selanjutnya uji hipotesis. Pengaruh terapi musik dan resiliensi terhadap kecemasan mahasiswa-mahasiswi dalam menghadapi ujian. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis komparasi dengan t-test atau uji beda. Sampel saling berhubungan atau relate karena kedua sampel berasal dari populasi yang sama. Pengujian t-test dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 22.0 dengan cara membandingkan nilai probabilitas P dengan alfa sama dengan 5%. Kriteria keputusannya adalah sebagai berikut. 1. Apabila P lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang kedua, apabila P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Oke, teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, dan terima kasih.